dan menegaskan telah menyiapkan senjata rahasianya yang belum pernah terungkap ke medan perang. Sekaligus mengakui hingga saat ini belum memakai kekuatan penuh tetapi sudah buat Israel luluh lantak. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, hal itu diutarakan oleh perwira militer senior di Korps Garda Revolusi Islam, Jenderal Mohsen Rezai. Ia memperingatkan bahwa saat ini perang akan segera memasuki pertempuran melawan koalisi, menekankan bahwa pihaknya harus siap untuk menghadapi pertempuran tersebut. Baru setelah itu, Rezai berjanji untuk mempersiapkan senjata yang belum pernah terungkap sebelumnya, disiapkan dan akan diluncurkan di waktu yang tepat di medan perang. Sementara itu, Iran mengaku belum memakai kekuatan penuh, bahkan juga berjanji akan siap perang bertahun-tahun melawan Israel, akan membalas serangan Israel yang terus berlanjut. Israel disebut telah memiliki agenda membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mendengar rencana itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menentangnya dan menyebut itu sebagai ide yang buruk. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, hal ini diutarakan oleh para pejabat senior pemerintah Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya. Mereka mengatakan Israel melaporkan bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran, tetapi Trump menepis rencana tersebut. Di satu sisi, Israel lewat seorang pejabatnya juga mengatakan bahwa pada prinsipnya Israel tak akan membunuh pemimpin politik, menekankan hanya fokus pada nuklir dan militernya. Hanya saja lantaran Khamenei adalah sosok yang membuat keputusan tersebut, maka tak bisa dipungkiri hidupnya tidak boleh mudah dan bebas. Iran hujani Tel Aviv dan Haifa dengan rudal, picu kepanikan warga sipil Israel karena sirine meraung-raung tanpa henti. Mengutip Amayadin pada 16 Juni, serangan hujan rudal dari Iran ke Israel ini terjadi pada Senin 16 Juni 2025 dini hari. Gelombang baru serangan rudal Iran tersebut dilaporkan telah menghantam beberapa lokasi vital di wilayah Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, Nebrak, dan Petah Tikvah. Akibatnya memicu kepanikan dan pemadaman listrik yang meluas. Bahkan Komando Front Dalam Negeri Israel mengeluarkan instruksi mendesak kepada para pemukim. Isinya mendesak mereka untuk tetap dekat dengan daerah yang dilindungi dan segera memasuki tempat perlindungan setelah mendengar sirine peringatan. Hal ini terjadi di tengah rentetan peringatan yang berbunyi di wilayah utara dan selatan yang diduduki. Media Israel juga melaporkan dampak rudal di sedikitnya 4 lokasi di wilayah Gush Dan, termasuk pusat kota Tel Aviv. Iran desak rezim Zionis untuk segera meninggalkan wilayah Israel, mengklaimnya bahwa tidak ada bagian dari wilayah tersebut yang tetap aman bagi mereka. Mengutip Tasnim pada 16 Juni, peringatan keras itu diutarakan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Kolonel Reza Sayyad, pada Minggu 15 Juni 2025. Lebih tepatnya, ia mengingatkan akan cakupan respons yang menghancurkan dari Iran untuk Israel, mendesak segera menanggapi peringatan yang dikeluarkan dengan serius dan segera mengevakuasi wilayahnya. Diklaim olehnya bahwa tindakan militer Israel telah memaksa angkatan bersenjata Iran untuk memberikan tanggapan yang menghancurkan, mendidik, dan menimbulkan penyesalan. Ia memperingatkan bahwa lingkup respons yang menghancurkan oleh Iran akan mencakup semua wilayah yang diduduki, menegaskan dengan serius untuk segera mengungsi karena dalam waktu dekat wilayahnya diklaim tidak akan bisa dihuni lagi. Yaman gelar nonton bareng hingga Lebanon adakan pesta tepat saat Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel. Bahkan pekikan takbir menggema dari kerumunan setiap kali rudal Iran menghantam. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, momen-momen itu viral di media sosial pada Minggu 15 Juni 2025. Terlihat dalam video ribuan warga Yaman berkumpul di satu lokasi untuk menyaksikan detik-detik Iran serang Israel. Mengingat serangan rudal Iran ke Israel disiarkan secara langsung melalui jaringan televisi internasional. Setiap kali rudal Iran dilaporkan mengenai sasaran, sorak-sorai dan pekikan takbir menggema dari kerumunan. Warganet mengklaim bak malam kemenangan, di mana aksi yang menunjukkan perlawanan. Sementara itu di Lebanon, warga menyaksikan sejumlah luncuran rudal di langit malam saat mereka sedang berpesta. Rekaman menunjukkan dua lokasi yang berbeda. Pertama, video yang menunjukkan orang-orang sedang berkumpul menikmati musik keras dan suasana santai. Saat lintasan cahaya melintas di langit, sebagian orang tetap melanjutkan pesta seolah tak terjadi apa-apa. Sementara di lokasi kedua, sebuah pesta pernikahan berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
Peluang Rusia terjun perang bantu Iran. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov memberikan rincian peluangnya. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, hal ini diutarakan oleh Nikolai dari program Inside Story Al Jazeera pada Minggu 15 Juni 2025. Dilaporkan bahwa Rusia memainkan peran strategis dalam konflik Iran versus Israel, di mana yang kini menjelma menjadi perang terbuka sejak 4 hari lalu. Rusia menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum, norma, kesepakatan, aturan, dan apapun yang didasarkan pada interaksi beradab antar negara. Rusia juga menilai bahwa Israel bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut. Lantaran sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Sehingga ketika ditanya akankah Iran turun tangan untuk memberikan dukungan militer kepada Iran, Nikolai memberikan jawaban. Menurutnya, Rusia tidak akan memberikan bantuan militer kepada Iran dalam waktu dekat. Namun, itu merujuk pada pernyataan bukan tidak mungkin Rusia tak membantu Iran. Lebih lanjut, ia baru bisa memastikan bahwa posisi Moskow akan ikut membantu rekonstruksi secara ekonomi, sekaligus Rusia akan memberikan asistensi untuk memulihkan kemampuan militer Iran jika perang tersebut selesai dan pemerintah Iran tetap memegang kendali kekuasaan. Fasilitas Fordo Iran disebut akan jadi ujian akhir bagi kekuatan udara Israel. Diklaim bahwa zona Fordo hampir tak bisa dihancurkan dan akan jadi mimpi terburuk bagi pasukan Benjamin Netanyahu. Mengutip Amayadin pada 16 Juni, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Financial Times baru-baru ini. Pihaknya menggambarkan fasilitas nuklir Fordo Iran sebagai fasilitas yang hampir tidak bisa dihancurkan dan merupakan mimpi terburuk bagi Israel. Menyoroti kesulitan ekstrim dalam menghancurkan situs tersebut, bahkan dengan dukungan Amerika Serikat. Mengingat lokasinya berada sangat dalam di bawah tanah dan berbenteng kokoh di bawah gunung di selatan Qom. Fordo diperkuat dengan sistem pertahanan udara canggih dan keamanan ketat yang membuat potensi serangan menjadi tantangan berat. Dilaporkan bahwa benteng geologi Fordo lebih unggul daripada Natanz, sehingga membuatnya kebal terhadap serangan udara konvensional, bahkan mungkin kebal terhadap penghancur bunker GBU-57 Amerika. Denis Setrenovic, pakar Iran di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv pun bersuara, menegaskan bahwa Israel tidak akan mampu menghancurkan fasilitas tersebut tanpa keterlibatan langsung Amerika, menganggapnya sebagai target tersulit dan mungkin yang terakhir dalam kampanye militer Israel. Rudal hipersonik Iran kalahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel. Serangan balasan terbaru dari Iran tersebut diklaim telah memberikan pukulan terberat bagi rezim Zionis. Mengutip Tasnim pada 16 Juni, serangan besar-besaran itu baru diluncurkan pada 16 Juni 2025 dini hari. Disebut sebagai pukulan terberat rezim Zionis dalam serangkaian serangan balasan sejak 13 Juni 2025, tepat saat IRGC mulai menggunakan lebih banyak rudal balistik hipersonik. Adapun serangan rudal Iran itu mendarat tepat sasaran seperti di Tel Aviv, Haifa, dan kota-kota di bagian tengah dan utara wilayah pendudukan seperti Nebrak. Putaran operasi Iran terbaru ini menandai serangan rudal terberat yang pernah dialami rezim Zionis selama 4 hari terakhir lantaran pembangkit listrik dan kilang minyak Israel telah menjadi sasaran. Artinya IRGC telah memutuskan untuk meningkatkan daya rusak dan kecepatan rudal balistiknya dengan target Israel, hingga rudal berkecepatan tinggi Iran dapat dengan mudah mengalahkan sistem pertahanan udara anti balistik rezim Israel.